Selamat pagi semuanya. Wah, siapa yang hari ini gak sabar buat memuji Tuhan? Nah, meskipun hari ini kita memuji Tuhan secara online, kita beribadah secara online dan tidak bisa bertemu secara langsung, tapi kakak harap adik-adik di rumah sama-sama semangat ya, tetap semangat untuk memuji Tuhan. Dan kakak harap adik-adik kabarnya di rumah baik-baik semua dan sehat-sehat semua ya. Kakak bersyukur kalau adik-adik kabarnya baik-baik semua. Nah, hari ini sebelum kita memulai, kita akan menyanyikan pujian Yesus itulah satu-satunya. Kita nyanyiin bareng-bareng sambil bangkit berdiri ya. Harus dengan semangat dan pakai gerakan. Oke? Yesus itulah. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, 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 haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, 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 haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Kita nyanyiin sekali lagi ya dari awal. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, 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 haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, 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 haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, 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 haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Nah, adik-adik, sebelum kita melanjutkan untuk memuji Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita pasang sikap berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atas berkat-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami. Tuhan sudah melindungi kami dan keluarga kami dari tadi malam hingga pagi ini. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan memulai memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan sertai kami dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik masih semangat kan untuk memuji Tuhan? Kita akan menyanyikan satu lagu lagi, Ada Satu Sobatku. Kita masih bangkit berdiri ya. Kita nyanyikan dengan semangat dan pakai gerakan. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku.
Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Shalom, selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Senang sekali ya kita bisa bertemu di minggu ini untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, kira-kira hari ini Kak Yun mau cerita tentang apa ya? Hari ini Kak Yun mau cerita tentang percakapan Nikodemus dengan Tuhan Yesus. Kira-kira apa ya yang dipercakapkan? Tentunya semua itu ada dalam bacaan kita di dalam Alkitab. Sebelum kita mulai untuk membaca firman-Nya dan mendengarkan apa firman Tuhan di minggu pagi ini, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Kita minta pertolongan Tuhan supaya Tuhan menyertai kita, sehingga nanti apa yang kita baca dan kita dengar dapat kita pahami dan kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk minggu pagi ini. Terima kasih untuk kesehatan yang Engkau berikan ya Tuhan. Terima kasih untuk semua penyertaan-Mu dan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Sertai kami Tuhan, supaya kami mengerti dan kami bisa melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Bacaan kita pagi ini diambil dari Yohanes 3 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-21. Nah, kita buka sama-sama ya Alkitabnya. Yohanes 3 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-21. Nah, seperti apa kira-kira percakapan Nikodemus dengan Tuhan Yesus? Kita simak video berikut ini. Yahudi, namanya adalah Nikodemus. Suatu hari, pada malam hari, tiba-tiba Nikodemus mencari Tuhan Yesus. Akhirnya Nikodemus bertemu Tuhan Yesus. Dia sangat senang sekali. Nikodemus berkata bahwa Tuhan Yesus adalah guru yang dikirim oleh Allah di sorga. Yesus berkata jika ingin melihat kerajaan Allah maka orang itu harus dilahirkan kembali. Nikodemus menjadi bingung karena tidak mungkin orang masuk ke perut ibunya dan dilahirkan lagi. Tuhan Yesus berkata bukan kelahiran badan, tetapi kelahiran roh yang tidak kelihatan. Tuhan Yesus berkata bahwa setiap orang dapat dilahirkan dari roh. Yesus berkata, roh itu seperti angin tidak kelihatan, tetapi ada suaranya dan dapat dirasakan. Dulu, kamu adalah bayi yang dilahirkan oleh ibu. Sekarang, kamu punya roh yang baru dari Allah. Percayalah bahwa Tuhan turun dari sorga lalu datang ke dunia dan menjadi bayi manusia. Percayalah bahwa Tuhan datang untuk menebus dosa kemudian bangkit dan hidup kembali menjadi Raja. Karena itu setiap orang yang percaya Tuhan, harus dibaptis selam dan menerima Roh Kudus. Orang yang baru lahir dari roh itu akan disebut bayi baru atau orang baru dalam kerajaan sorga. Nah adik-adik, kita seringkali berpikir bahwa keselamatan yang kita peroleh itu semua karena kita sendiri. Dengan kita rajin berdoa, rajin beribadah, rajin memuji Tuhan,
rajin persembahan. Padahal kita tidak bisa melakukan semuanya itu secara sempurna. Keselamatan yang kita peroleh itu adalah anugerah dari Allah Bapa untuk kita, manusia ciptaannya. Nah, itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada Nikodemus. Jadi, lahir baru bukan berarti kita lahir lagi dari perut ibu kita secara manusia, tapi kita meninggalkan dosa-dosa kita dan memulai hidup yang lebih baik lagi. Tuhan sudah mau mengasihi kita dengan kasih-Nya yang begitu besar. Allah mengirimkan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, untuk datang ke dunia, bukan untuk menghakimi semua dosa-dosa kita, tapi untuk memberikan kita pengampunan, keselamatan. Ia rela mati di kayu salib hanya untuk kita. Luar biasa ya kasih Tuhan kepada kita. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus mengasihi Tuhan. Dengan apa? Misal, Kak, kemarin-kemarin aku sering marah-marah, Kak. Kalau minta sesuatu nggak dikasih sama mama, aku sering marah. Tapi hari ini, Kak, aku mau berubah. Aku mau menjadi anak Tuhan yang lebih sabar lagi, yang penuh dengan kasih. Kak Yun, sebelumnya aku suka sekali marah sama temanku. Kalau temanku mau pinjem mainan, gak boleh. Aku marah karena itu punyaku. Tapi mulai hari ini aku mau belajar untuk mengasihi temanku, belajar untuk berbagi. Nah, itu juga bisa disebut lahir baru. Kalau Tuhan Allah mengasihi kita, kita pun harus mengasihi Tuhan. Dan jangan lupa mengasihi sesama kita manusia, teman-teman kita, ayah, ibu, kakek, nenek, saudara kita, semuanya orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nah, adik-adik, siapa yang mau menjadi anak Tuhan yang penuh dengan kasih? Kayun mau. Siapa lagi yang mau angkat tangan? Saya, Kak. Kayun juga. Nah, adik-adik, itulah tadi cerita kita di minggu pagi ini. Semoga apa yang kita dengar dari cerita Tuhan Yesus kepada Nikodemus membuat kita menjadi lebih paham bahwa bukan karena ibadah kita yang sempurna yang menyelamatkan kita, tapi itu semua karena anugerah dari Tuhan Allah yang begitu mengasihi kita dengan luar biasa, sehingga kita semua beroleh keselamatan. Nah, adik-adik, itulah tadi cerita kita di minggu pagi ini. Semoga kita bisa menjadi anak Tuhan yang lebih baik lagi ya. Amin. Nah, mari sekarang kita tutup ibadah kita dengan kita bersatu dalam doa. Kita mohon perlindungan Tuhan supaya kita bisa menjadi anak Tuhan yang lebih baik. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang begitu indah yang bisa kami dengarkan di pagi ini. Tuhan, Engkau memberikan penjelasan kepada Nikodemus tentang kasih ya Tuhan. Kami belajar itu semua dari Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kasih karunia yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Kiranya kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik lagi, penuh dengan kasih seperti yang Engkau ajarkan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Nah, sebelum selesai, kita menghafal ayat hafalan kita yuk. Mari kita simak. Yohanes 3 ayat 16a. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Nah, adik-adik, kita telah mendengarkan firman bersama-sama ya hari ini. Nah, sekarang sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan satu lagu lagi, Yesus Sayang Padaku. Kita nyanyikan secara bersama-sama ya. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku.
Ya adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan sudah menyertai kami dari awal hingga akhir. Kami telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, kiranya Tuhan berkati supaya firman yang disampaikan kakak sekolah minggu dapat bermanfaat dan berguna bagi kehidupan kami sehari-hari. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami, kiranya Tuhan sertai kami dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.